pesan dari sang guru hanya untuk murid. Praise the Lord. Dan pesan di zaman ini hanya untuk mempelai wanita. Amen. Jadi kepada mempelai wanita Anda diberikan sebuah pewahyuan akan Kristus yang komplit. Amin. Tetapi untuk membuat segala sesuatunya menjadi komplit lagi, maka Tuhan mengerjakan step by step, langkah demi langkah. Itulah sebabnya di sepanjang 7 zaman gereja, Tuhan memberikan firman-Nya sebagian. Amin. Tapi di akhir zaman, Tuhan memberikan firman-Nya dirinya sendiri, sepenuhnya. Firman yang komplit. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan semuanya ditunjukkan Tuhan di sorga kepada nabinya, pelihat itu. Karena Musa melihat. Dan apa yang dikatakan pelihat kemudian diteruskan kepada mempelai wanita, kepada umat. Jadi umat tidak melihat. Paham? Tapi Musa melihat. Amin. Jadi umat harus percaya kepada mata tersebut. Jika matamu baik, amin. Alkitab katakan, Yesus katakan, jika matamu single, maka baiklah tubuhmu. Maka tubuhmu menjadi terang. Amin. Tapi jika matamu tidak baik, tidak fokus, tidak single, tidak lurus ke depan, maka tubuhmu tinggal di dalam gelap. Mengerti? Begitu sangat tergantungnya tubuh ini kepada mata. Itulah sebabnya Nabi adalah matanya Allah. Nabi adalah pelihat. Haleluya. Praise the Lord. Dan jika Anda tahu prinsip ini bahwa tubuh hanya bergantung kepada mata, amin. Dan mata itu terkoneksi dengan pikiran, dan pikirannya Allah di sorga dinyatakan kepada matanya di bumi. Haleluya. Sehingga Nabi sang mata itu bisa melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi programnya Tuhan. Mata sudah melihat. Amin. Tubuh tidak melihat. Tangan tidak melihat. Kaki tidak melihat. Tapi mata melihat. Amin. Dan kaki dan tangan hanyalah untuk mengekspresikan, amin, untuk memanifestasikan apa yang dilihat mata. Itulah sebabnya betapa pentingnya Anda harus lengket dengan apa yang dilihat mata. Dan apa yang dilihat mata dituangkan di dalam khotbah dan disebut sebuah pesan. Amin. Itulah sebabnya jangan mengatakan di luar pesan. Katakan saja apa yang ku katakan. Oh, mulia nama Tuhan. Itulah pesan dari pelayanan mata. Supaya tubuh akan menjadi terang sebab mengikuti apa yang sudah diucapkan. Amin. Sebab jika tubuh melenceng berarti dia tidak mengikuti apa yang sudah dikatakan. Dia mengikuti akan programnya sendiri seperti Ratu Wasti. Betul? Dia mengikuti akan kehendaknya sendiri. Amin. Seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi dan Saduki. Mereka dibutakan oleh tradisi dan denominasi. Sehingga tubuh tidak menjalankan seperti yang dilihat mata. Bisa mengerti yang saya maksudnya? Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang berkata di kitab Keluaran ini, di pasal yang ke-30, aku sendiri yang akan menetapkan para pengerja. Di ayat berapa itu? Di Keluaran pasal 31, Anda bisa membaca di situ. Tuhan sendiri yang menetapkan. Amin. Di ayat yang kedua, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan di ayat yang keenam, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak. Mereka adalah helper. Mereka adalah penolong-penolongnya pelayanan mata. Pelayanan mata dalam hal ini adalah Musa.
Tetapi ada penolong-penolong untuk memanifestasikan apa yang sudah dilihat. Dan apa yang sudah dilihat oleh mata, itulah yang diinstruksikan kepada jemaat, kepada Israel. Supaya Israel membangun kemah suci tabernakel itu, sehingga Tuhan Allahnya Israel akan bisa diam di tengah-tengah mereka. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sehingga sebagai penolong-penolong, helper, maka mereka pun tidak bisa memiliki idenya sendiri. Tuhan sendiri yang menetapkan para penolong-penolong tersebut, orang-orang yang ahli untuk membuat akan tabernakel tersebut berikut dengan perabot-perabotnya. Amin. Dan mereka akan terkoneksi dengan Musa. Bisa nangkap? Mereka akan terkoneksi dengan Musa. Urapan yang ada pada Musa turun atas mereka. Dan menjadikan Aholiab dan Bezalel orang-orang yang diurapi. Amin. Dan mereka diurapi bukan untuk melihat. Mereka diurapi untuk memanifestasikan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sehingga Anda bisa bayangkan seorang yang ditetapkan Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan sendiri, kemudian berkata kepada pelihatnya, gimana kalau warnanya ini aja? Gimana kalau kita campur sedikit dengan warna merah ini? Supaya lebih cas, supaya lebih kilau, kinclong, dan lain sebagainya. Oh tidak, brother. Seorang yang ditetapkan Tuhan, yang dipilih Tuhan sendiri, akan betul-betul lengket dengan pelihat. Amin. Tidak akan bias dengan berkata, ya inilah pewahyuanku, inilah yang kudapatkan, inilah pengertianku. Gak akan bisa seperti itu. Amin. Dia akan betul-betul melihat apa yang dikatakan oleh nas kitab suci dan pesan tersebut. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dia akan berkata, Nabi mengatakan ini. Sehingga di dalam setiap tindakan dan keputusan, apapun yang Anda lakukan, maka Anda harus melihat di mana Nabi berkata. Dan kemudian Anda melihat di mana Nabi berkata dan di mana nas kitab suci memberitahukan hal tersebut. Sehingga Anda tidak hanya mengatakan, pokoknya Nabi bilang. Itu kesannya adalah seperti seorang yang fanatisme. Sedangkan Nabi adalah pelihat, amin, melihat di dalam Alkitab. Bisa tangkap? Dia melihat di dalam Alkitab dan mendeklarasikannya terlebih dahulu sesuai dengan nas kitab suci, disertai dengan tanda-tanda heran, dan yang berikutnya Tuhan mendeklarasikannya di angkasa. Bukti bahwa itulah Tuhan sendiri. Pertama-tama harus melihat di Alkitab. This is the secret.